pernah dengar cerita tentang pohon beringin di depan kantor bupati. Katanya pohon itu udah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum kantor bupati berdiri. Ada yang bilang pohon itu dulunya tempat eksekusi di masa kolonial. Ada juga yang percaya di sana ada penghuninya penunggu yang gak pernah pergi dan yang ngalamin kejadian serem banyak malam ini. Gue mau cerita tentang salah satu kisah yang paling terkenal dan paling menyeramkan tentang pohon itu. Ini kejadian yang dialami oleh seorang satpam bernama Pak Roni, pegawai lama di kantor bupati. Dia udah kerja lebih dari 10 tahun dan kalau soal pengalaman mistis, dia udah banyak dengar cerita. Tapi malam itu dia ngalamin sendiri. Malam itu hujan rintik-rintik turun membasahi halaman kantor bupati. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kantor udah sepi, pegawai terakhir baru aja pulang. Dan sekarang cuma tersisa Pak Roni di pos jaga. Dia duduk sambil ngerokok. Mata sesekali melirik ke gerbang depan. Sampai tiba-tiba tok, 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 tok. Pak Roni dengar suara langkah kaki. Perlahan, langkah itu mendekat dari arah belakang pos jaga. Dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Pikirnya, mungkin suara daun atau ranting jatuh. Tapi baru aja dia mau duduk lagi. "Pak, tolong antar saya pulang." Suara lirih nyaris berbisik. Pak Roni langsung merinding. Suara itu datang dari arah pohon beringin. Dia coba menenangkan diri, mengambil senter dan berdiri. Dengan langkah hati-hati, dia berjalan mendekati pohon itu. Cahayanya menyapu batang pohon yang besar dan kokoh. Dan di sana seseorang berdiri di bawah pohon. Seorang perempuan dengan baju lusuh dan rambut panjang menutupi wajahnya. Pak Roni berhenti. Jantungnya berdetak kencang. "Pak, tolong antar saya pulang." Suara itu terdengar lagi. Pak Roni menguatkan diri, maju selangkah. "Bu, siapa? Kenapa malam-malam di sini?" Tapi perempuan itu tidak menjawab. Dia justru perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat wajahnya terlihat di bawah sinar lampu jalan, matanya kosong, mulutnya menganga lebar, dan dari dalamnya keluar suara jeritan yang panjang. Pak Roni jatuh ke belakang. Jeritan itu menggema di seluruh halaman kantor. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan pohon beringin itu bergoyang seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tapi yang lebih mengerikan, perempuan itu mulai melayang dan dia bergerak ke arah Pak Roni. Pak Roni terpaku di tempat, kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Dan ketika sosok itu semakin dekat, dia melihat sesuatu. Di balik rambut yang berantakan itu, kulit wajahnya robek, menghitam seperti terbakar. Mata itu bukan mata manusia. Pak Roni ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu tiba-tiba dari dalam kantor, seseorang membuka pintu. Pak Roni langsung jatuh ke tanah. Sosok itu menghilang. Salah satu pegawai yang lembur keluar dari ruangan. Melihat Pak Roni terduduk dengan wajah pucat. Malam itu, Pak Roni pingsan. Dan sejak kejadian itu, dia nggak pernah mau sendirian lagi di pos jaga. Pak Roni bukan satu-satunya yang mengalami kejadian aneh. Bu Santi, salah satu pegawai kantor bupati, juga pernah mengalaminya. Waktu itu, dia pulang lembur. Udah hampir jam 12 malam. Dan dia nunggu ojek di depan kantor.
Dia duduk di bangku taman kecil, tepat di bawah pohon beringin. Sambil main HP, dia tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Perlahan, dia mendongak dan di atas pohon itu ada sesuatu yang duduk di dahan. Sosok hitam besar, kakinya panjang menggantung, tangannya mencengkeram cabang pohon. Matanya bersinar merah. Sosok itu tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Mulutnya terbuka lebih lebar dari manusia normal, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menghitam. Bu Santi ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu sosok itu turun dari pohon. Dengan satu lompatan besar, dia mendarat tepat di depan Bu Santi. Dan saat dia melihat lebih jelas, wajah sosok itu bukan wajah manusia. Mulutnya bergerak-gerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Lalu tiba-tiba semuanya gelap. Bu Santi pingsan. Paginya, satpam lain menemukannya terduduk di tanah. Wajahnya pucat, dan dia tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Sejak saat itu, Bu Santi tidak pernah mau berada di dekat pohon beringin itu lagi. Bagian 3. Mitos penunggu beringin. Kenapa pohon itu begitu angker? Orang-orang tua di sekitar kantor bupati percaya pohon itu sudah ada sejak zaman kolonial. Ada yang bilang di bawah pohon itu dulu sering terjadi eksekusi. Ada juga yang bilang seorang wanita pernah ditemukan tergantung di sana, dan sejak saat itu dia masih tinggal di sana. Orang-orang yang lewat sering mendengar suara langkah kaki. Ada yang melihat sosok di atas pohon. Bahkan pernah ada yang melihat perempuan menangis di bawah pohon. Tapi ketika didekati, dia menghilang. Sampai sekarang, setiap tahun kantor bupati mengadakan ritual untuk menenangkan penunggu pohon itu. Tapi tetap saja, kalau lo pernah lewat depan kantor bupati tengah malam dan merasa seperti ada yang memperhatikan, jangan menoleh ke pohon itu terlalu lama. Siapa tahu ada yang sedang tersenyum ke arah lo.